Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel I Can Learning. Oke, di sini ada soal ya. Soalnya mengenai apa nih? Tuliskan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. 2x plus 7 kurang dari 0. Oke, nomor 1A ya. Kita langsung bahas aja nomor 1A. Kita munculkan. Oke, nomor 1A. Jadi ada soal 2x plus 7 per x min 1 kurang dari 0. Nah, kalau ada soal seperti ini gampang banget karena di sini udah kurang dari 0. Ini namanya pertidaksamaan linear ya. Jadi kita langsung saja di sini titik kritisnya 2x plus 7, berarti 2x plus 7 kita buat jadi sama dengan 0, otomatis x nya jadinya min 7 per 2. Lalu untuk yang x min 1 nya juga, x min 1 nya sama dengan 0, otomatis x nya sama dengan 1. Kita buat garis bilangan. Kenapa? Untuk membentukkan batas-batas yang kurang dari 0 ini apa aja? Nah, pertama di sini kan min 7 per 2. Ini 1. Ini kita tidak ikut sertakan, min 7 per 2 nya tidak kita ikut sertakan. Kenapa? Karena dia tidak ada sama dengan di sini ya. Terus satunya juga tidak ikut sertakan, sama. Nah, kita uji titik. Oke, secara manual kita pakai uji titik. Uji titiknya sebenarnya kalau misalnya sini angka 1, sebelah kanan angka 1 kan bisa 2 ya. Kita ngecek apakah hasilnya positif atau negatif. 2 kali 2 4 tambah 7 positif yang atas. Kalau ini 2 ya, 2 kurang 1 positif. Jadinya positif dibagi positif, hasilnya positif. Begitupun ini, misalnya kita di antara min 7 per 2 dengan 1 itu kita ngeceknya angka 0 misalkan. 2 kali 0 0 tambah 7 positif. 0 kurang 1 negatif, jadi positif yang atas dibagi yang bawah negatif. Positif dibagi negatif. Negatif. Begitu kita ngecek nanti akan hasilnya positif. Jadi jawabannya ini karena dia mintanya kurang dari 0, dia otomatis. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi jawabannya artinya min 7 per 2 karena dia diantara min 7 per 2 dan 1 ya. X kurang dari 1 ya. Ini kan kalau di bawah penyebut gimana? Kalau di penyebut x min 1 nya nggak boleh 0, jadi nggak boleh diikutsertakan, jadi x nya nggak boleh 1 di bawah nih ya. Nanti kalau soalnya ada sama dengannya gimana? Soalnya sama dengannya berarti yang min 7 per 2 nya kita kerengin, yang satunya dikerengin nggak perlu, karena tadi di sini x nya nggak boleh 1, jadi satunya nggak boleh ikut, makanya harus. Tapi kalau soalnya begini ya jawabannya seperti ini. Lanjut nomor 1B. Nomor 1B, apa yang ditanyain nomor 1B? X min 6 lebih dari mutlak dari x min 6 itu lebih dari 9. Absolute value of x minus 6 is more than 9. Oke, masih ingat cara cepat untuk mengerjakan pertidaksamaan mutlak? Kalau seperti ini, fx lebih dari a, kita caranya gimana? Fx kurang dari a atau fx lebih dari sama dengan a. Oke, yang ini maksudnya fx kurang dari min a. Nah, gitu maksudnya. Cara cepatnya ya. Jadi kalau ada salah seperti ini kita anggap fx nya ya, yang ini kita anggap a nya. Jadi ya langsung saja dapat x min 6 kurang dari min 9 atau x min a ya. X min 6 kita pakai warna hitam ya, x min 6 kurang dari min 9 atau x min 6 nya lebih dari sama dengan 9. Nah, gitu ya. Oh ya, ini lupa nih. Jadi ini nah, ini nggak ada sama dengannya, lupa ya. Karena kan di sini dia nggak pakai sama dengan ya, lupa sini ya. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada X, berarti kurang dari min 9 tambah 6, min 3.
Nah, atau di sini kita dapat juga X lebih dari 9 tambah 6 15. Jadi bisa kita tulis ya. Sebenarnya kalau ini kan ini min 3, ini 15. Oh, kebetulan kalau min 3 arahnya ke kiri, 15 ke kanan. Oh, berarti emang jawabannya seperti ini ya. HP-nya X kurang dari min 3 atau X lebih dari 15 gitu ya. Lanjut nomor 2. Nomor 2 Nomor 2A. Nomor 2A soalnya kayak gimana? Hitunglah nilai X. 2 kali 5 log 3X sama dengan 4. Jadi 2 kali 5 log 3X ya, sama dengan 4. Nah gitu. Cara ngajarin soal log gimana? Masih ingat sifat-sifat log? Sebelum kita kerjain soal ini, kita review dulu logaritma. Kalau misalkan ada A log B pangkat sama dengan C, nanti kalau mencari nilai B nya caranya gimana? Kalau mencari nilai B itu berarti jadi A pangkat C. Jadi basisnya di sini itu dipangkatin dengan yang angkanya di sebelah kanan. Oke, kita kerjain dulu. Set. Tapi ntar ada syarat ya. Di sini ada syarat. Syaratnya itu B nya harus lebih dari 0 dan B nya nggak boleh 1. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan 2. Kita pindahin dulu biar enak. 5 log 3X berarti ini 4 bagi 2 ya. Tinggal 2. Kan coret. Ya, pindah. Nah, kita pakai sifat yang tadi nih. Kalau mencari yang B itu adalah A pangkat C. Berarti kalau mencari yang 3X berarti adalah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 nih. 5 nya kita ngatin 2. Nah, berarti 3X sama dengan 25. Otomatis X nya 25 per 3 gitu ya. Oke, lanjut nomor 2B. What is the question? Apa itu soalnya? Mana soalnya? Nah, learn X min 2, learn 2X min 3 ya. Kita tulis di sini aja deh soalnya. Learn X min 2 tambah learn 2X min 3 sama dengan 2 kali learn X. Oke, kita pindahin soalnya pemirsa. Nah, kita pindahin ke bawah ya. Nah, kita salah pindahin sini. Nah, ini soalnya. Oke, learn itu apa sih learn? Learn itu adalah singkatan dari logaritma natural. Dia sebenarnya dia log juga. Log. Log ini tapi dia basis E. E itu apa sih E? E itu adalah bilangan Euler. Kok Elu sih? EU ya. Euler number. Euler number itu yang bilangannya itu 2,71 sekian. Nah, itu ya. Sebenarnya sih jangan bingung. Oke, tips dalam mengerjakan soal logaritma kalau begini tipsnya ya. Tips lagi kita review lagi ya, review. Kalau ada A log fx sama dengan A log dx, ini kan sama-sama A nih basisnya. Basisnya sama-sama A. Nah, kalau sama-sama A boleh kita coret, bro. Kita coret A lognya kita coret. Nah, tinggal fx sama dengan gx. Tapi ntar ada syarat fx nya lebih dari 0, nggak boleh 1 ya kan, nggak boleh 1. Begitupun juga gx ya. Jadi ini kita pilih dulu. Maksudnya itu di sini fx dan gx. Ini fx sama gx itu harus lebih dari 0, fx sama gx nya nggak boleh 1. Nah, kita lanjut. Kan kita tadi kalau mau ngerjain logaritma itu basisnya harus sama, baru ntar bisa dicoret kiri sama kanannya. Oke, ada soal seperti ini.
Ini len. Kalau dalam logaritma ini kan sama-sama basisnya e ya. Len. Oke, ini penjumlahan. Dalam logaritma penjumlahan gimana? Log a tambah log b. Jadi apa? Jadi log a kali b. Kalau satu lagi kita belajar, kalau ada soal a dikali jangan a deh, misalkan n dikali a log b. Nah, ini kita bisa ubah nih. Jadi a log b. Nah, ini n-nya dia pindah ke depan, ke sana, ke kanan. Jadi pangkat. Nah, gitu. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, yang ini kan penjumlahan. Nah, berarti yang ini tinggal dikali min 2 dikali dengan 2x min 3. Nah, ini 2 ln x. Ini ada angka 2 di depan nih. Kita pindahin ke atas saja. Jadinya ln x kuadrat kan terus kata ini ya. Oke, kalian bisa melihat ada yang sama. Oh, ini ln nih. Ini ln juga sama log ya. Sek coret. Nah, gitu. Karena dia sama ya kiri kanannya. Tinggal apa nih? Tinggal dikerjain. Jadi berapa nih? Nah, kita kerjain dulu nih. X kali ini. Terus warna hijau deh, warna hijau. Set, ini kali ini. Nah, jadi berapa nih? Jadi 2x kuadrat terus min 3x min 4x plus 6 sama dengan x kuadrat. Pindahin ke kiri. Jadinya 2x kuadrat dikurangi x kuadrat min 7x plus 6. From this we can divide it or you can factorize. Bisa difaktorin jadi berapa nih? Ayo. Gampang banget. Yang dikali hasilnya 6, yang dijumlahin min 7. X min 6, X min 1 otomatis X nya 6, X nya 1. Gitu ya. Kira-kira mana yang jawabannya? Kan kita cek dulu nih. Dari semua soal ini sedikit. Ini kan yang di dalam logaritma ini ada syaratnya. Ya, syaratnya apa? Syarat. Nah, ada syarat. Syarat itu kan x min 2 itu harus lebih dari 0. Ya. Syaratnya itu harus nih, yang ini nih, yang merah-merah ini nih. Set. Nah, yang merah-merah. Nah, ini syaratnya harus lebih dari 0 dan harus nggak boleh 1. Kita cek ya, cek dulu satu-satu. Yang x nya 6 kita cek nih ke sini nih. 6 kurang 2 dia lebih dari 0 nggak? Benar. Nggak boleh 1, dia bukan 1 kan 6. Kan 6 kurang 2 kan 4. Nah, angka 4 itu kan lebih dari 0. Ya kan? Ya, nggak boleh 1. Oke, berarti memenuhi. Kita cek lagi juga ke sini. 2 kali 6 12 kurangin 3 9. Oke, 9 lebih dari 0, 9 juga bukan 1. Jadi masih benar. Oke, x nya 6. Benar, lebih dari 0. X nya juga bukan 1. Benar. Berarti yang ini kita stabiloin. Nah, terus kalau x nya 1 nih kita cek ke sini. 1, x nya 1 nih. Kalau kita dapat x nya 1. 1 kurang 2 min 1. Oh, min 1 itu kan bukan lebih dari 0 ya. Ya udah otomatis ini tidak memenuhi atau TM terlalu mapan. Oh, bukan ya, tidak memenuhi. Jadi jawabannya X sama dengan N. Gitu ya. Oke, itu yang B. Kalau yang kita kerjain yang 3. Oke, ada soal seperti ini. Suku kedua dari Banjar Ukur. Banjar itu apa ya? Nama daerah di Jawa Tengah kali ya, Banjarnegara. Itu min 8 suku keduanya, sedangkan suku kelimanya adalah 64/27. Berapakah nilai suku ke-6 dari Banjar tersebut? Kalian tahu Banjar, mungkin Banjar itu dapat diartikan dengan geometri nih, ini geometri. Nah, Banjar itu kan seperti geometri ukur. Barisan geometri Banjar itu. Nah, suku kedua dari Banjar. Nah, jadi kita pakai diketahui dulu. Nah, diketahui suku kedua. Nah, ini BG ya. Apa itu BG? Barisan geometri.
BG dengan U2 nya min 8, terus U5 nya itu 64 ya, masih U5 nya 64/27. Yang ditanyanya itu adalah suku ke-6. Oh, yang ditanya U6 nya. Oh, gampang, tapi ini kita pindahin dulu ya. Waduh. Kita coba. Oke, lanjut ya masih ya. Nah, ini sih ketahui BG nya ini nomor 3 nih, barisan geometri. Jadi banjar ukur itu barisan geometri sebenarnya. U2 nya itu berapa tadi? U2 nya itu min 8. U2 nya min 8, U5 nya 64/27. Oke, cara ngerjainnya gampang banget. Kalau ada soal kayak ini, barisan geometri atau BG disingkat ya, rumus UN. Jadi ada dua rumus, UN sama SN. Tapi kalau di sini kita pakai UN aja. Rumus UN itu apa? A dikali R pangkat N min 1. Jadi kalau ada soal U2 nya itu berarti A kali R pangkat N nya 2 kurang 1, berarti R pangkat 1 sama dengan itu min. Terus yang diketahui lagi U5 itu A kali R, N nya 5 kan, 5 kurang 1 4. Nah, 5 kurang 1 4 sama dengan 64/27. Nah, cara ngajarnya gimana? Ya gampang banget. Berarti tinggal yang pangkatnya besar nih, AR pangkat 4 dibagi AR pangkat 1. Jadi kita pakai sistem pembagian bersusun ya. AR pangkat 4 kali AR pangkat 1 sama dengan, nah, AR pangkat 4 tadi kan 64/27, berarti 64/27 per AR pangkat 1 tadi min 8. Jadi bisa kita coret di sini jadi berapa nih? Kita coret step. Jadi AR pangkat berapa? AR pangkat 3 sama dengan yang ini 64/27 dibagi min 8. Ingat kalau ada pecahan seperti ini, pada A per B bagi C, cara cepatnya gimana? Ya sebenarnya yang pecahan yang kecil sedikit penyebutnya dia pindah ke bawah step, jadi dikali. Nah begitu pun ini, jadinya 64 per ya di sini min 8 dikali 2. Kebetulan di sini bisa dicoret. Nah di sini bisa dicoret nih ya. Sini kita bisa nyoret 64 sama 8 nya jadi min 8. Otomatis R pangkat 3 nya berapa di sini? R pangkat 3 min 8/27. Otomatis nih R nya berapa nih? R nya berarti akar kubik akar pangkat 3 dari min 8/27. Berapa akar kubik dari min 8/27? Akar kubik dari 8 kan 2, karena ada minnya berarti jadi min 2 per akar kubik dari 27. Nah, ini R nya. Kalau R nya dapat, A nya berapa? Bisa dapat ya? Kita pilih yang atas yang bawah. Kita suruh itu sih. Nah, lanjut kita pilih yang atas, misalkan A kali R pangkat 1 sama dengan min 8. R nya udah ada nih, R nya min 2/3 sama dengan min 8. Otomatis A nya berapa? Min 8. Nah ini min 2/3 pindah ke kanan jadi 3/min 2. Coret set jadi 4 ya. Jadi 4, jadi 4 kali 3 A nya 12. Nah yang ditanya itu apa? Yang ditanya U6. Nah U6 itu rumusnya A dikali R pangkat N min 1. 6 kurang 1 5 ya. A nya 12, R nya itu min 2/3. 6 kurang 1 5. Jadi berapa nih? 12. Ini jangan dicoret dulu, nggak boleh ya. 12 sama 3 dicoret. 12.
Ini min 2 pangkat 5 jadi min 32 per berapa nih, per 3 pangkat 5 itu 200 berapa, 243. Ini bisa dicoret nggak? Bisa. Bagi 3. Nah ini bisa dicoret nih, dibagi 3 ya, dibagi 3 4, ini dibagi 3 81, jadinya berapa nih, 4 kali min 32 berapa tuh, min 128 per 81. Itu jawabannya, kita stabiloin. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan diulang-ulang lagi videonya biar lebih jelas lagi, tanyakan di komentar boleh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.